Bapak, saya izin untuk memohon waktu kepada Bapak terkait dengan tugas saya untuk menginterview atau mewawancarai Bapak yang notabene kapasitasnya sebagai manajer ya di sekolah ini. Saya ingin mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan Bapak sebagai seorang pemimpin terkait dengan dilema etika, atau pernah Bapak mungkin mengalami suatu dilema mengambil suatu keputusan terhadap dilema. Apakah Bapak pernah menemukan suatu dilema? Pernah. Nah, bisa diceritakan Pak dilema seperti apa? Beberapa hari yang lalu memang ada kejadian yang terbaru ketika pergantian kepemimpinan antara pejabat lama dengan saya selaku pejabat baru, kan harus ada perubahan rekening pengambilan pembuatan rekening bos tersebut untuk atas nama saya selaku pemimpin yang baru itu biasanya dilakukan di kantor bank terdekat, itu di kantor BJB pembantu pembantu. Namun setelah saya tanyakan prosedurnya, ternyata terlihat berbelit-belit. Berbelit-belitnya begini, ketika saya menanyakan kepada pengalaman yang sudah di SDN beliau, baik itu kepala sekolahnya maupun operatornya, ternyata harus membuat surat keterangan domisili sekolah, yang mana surat keterangan domisili sekolah itu harus dicap dan ditanami beserta materai oleh pihak kepala desa. Otomatis pembuatan tersebut tidak bisa sehari selesai, membutuhkan beberapa hari. Nah, sementara itu saya tanyakan pula untuk kepastiannya ke pihak bank tersebut, ternyata benar. Nah, itu adalah sebuah dilema bagi saya karena hal tersebut merupakan hal yang harus segera diselesaikan karena pembuatan rekening bos itu sangat jebol. Kemudian saya mencoba membandingkan dengan bank yang ada di kantor bank BJB yang ada di Ujung Jaya. Rasa-rasanya menurut pemikiran saya di BJB Ujung Jaya itu tidak berbelit-belit. Ternyata setelah ditanyakan betul sekali, persyaratannya sederhana, tidak harus memperoleh dulu surat keterangan domisili dari desa. Dan alhamdulillah waktu itu saya berangkat bersama Bapak Bendahara Kayaya, walaupun jauh ke Ujung Jaya sedikit jauh, kami mengendarai motor selesai dalam 1 hari gitu. Dan itulah pengambilan keputusan saya membujuk Bapak Bendahara supaya dia mau menyertai saya membuat rekening tersebut, karena pembuatan rekening ini tidak bisa sendiri, harus ada SK kepala sekolah yang baru, harus ada NPWP kepala sekolah yang baru, kemudian ada SK bendahara, NPWP bendahara, dan rekening yang lain. Ya, dilema Bapak cukup rumit ya Pak ya. Satu sisi mungkin bank yang terdekat, tapi untuk yang jauh harus mendapat orang lain. Untuk prosedurnya Pak, prosedur yang diambil pengambilan keputusan Bapak terhadap prosedurnya seperti apa? Ya, prosedurnya sederhana saja. Ya, kita ambil keputusan melalui musyawarah beserta pembendahara, apabila dua pun menyetujui pada akhirnya, walaupun jauh berisiko, jauh juga tidak seberapa jauh sih antara Depok dengan Ujung Jaya, hanya beberapa kilometer, dan memang akhirnya selesai dalam 1 hari. Itu alhamdulillah. Terus selama Bapak mengambil keputusan terkait dilema ini, yang dirasakan efektif Pak dalam mengambil keputusan ini cukup dirasa efektifnya dari sisi selama dari sisi kecepatan penyelesaian suatu persoalan. Kan kita tahu tadi setelah saya sampaikan bahwa pembuatan di rekening bos untuk wilayah Komo walaupun dekat ternyata berbelit-belit, tidak selesai dalam 1 hari atau 2 hari, maka kami mengambil keputusan pilih sedikit jauh tapi selesai dalam 1 hari karena banyak permasalahan yang harus diselesaikan. Jadi Bapak sudah mengambil keputusan ya Pak sekarang. Terus apa yang Bapak rasakan tantangannya dalam mengambil keputusan ini, tantangan yang Bapak rasakan?
Ya, tantangannya itu cuma jarak saja, hanya sedikit jauh. Kemudian kebetulan bulan puasa sedikit haus. Ya, Pak. Tapi kami berpikiran perhitungan kata orang Sunda mah itu mengikuti katanya. Gitu. Iya, Bapak, dalam mengambil keputusan ini Pak, dalam menghadapi dilema ini Bapak punya jadwal waktu tertentu atau secara otomatis langsung diselesaikan, langsung mengambil keputusan ketika terjadi dilema-dilema seperti ini? Ketika dilema-dilema tersebut kalau berkaitan dengan kepentingan umum, kepentingan orang banyak, ya berbeda dengan pribadi misalkan itu harus musyawarah. Biasanya prosedurnya musyawarah dulu. Kalau untuk kepentingan pribadi kadang-kadang kita berpikir apa besar manfaat atau madaratnya, jadi ada seperti itu, besar manfaat atau madaratnya. Ini Pak, pertanyaan berikutnya, yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan seperti dilema yang cukup rumit seperti ini, yang mempermudah Bapak hal-hal apa? Yang mempermudah adalah faktor keyakinan. Jadi tadi dasarnya adalah banyak manfaat atau madaratnya. Kalau kita ambil banyak manfaatnya kita ambil. Gampang saja. Mungkin Bapak ini pertanyaan terakhir, pembelajaran apa yang Bapak ambil misalkan dari kisah seperti ini, apa mendapat pelajaran Bapak bagi Bapak sebagai kapasitas sebagai pemimpin, pembelajarannya apa? Pembelajarannya kasus seperti ini. Pembelajaran dilema seperti ini adalah pertama keyakinan. Pembelajaran tentang keyakinan seorang pemimpin bahwa itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kemudian kita berusaha mengambil keputusan, tetapi didasari dengan dasar-dasar yang baik, misalkan mau musyawarah karena musyawarah sesuai dengan nilai-nilai agama. Segala sesuatu itu kalau ada permasalahan yang berkaitan dengan orang banyak, kita harus bermusyawarah beda dengan mengambil keputusan sendiri. Dan itu lebih baik satu masalah diselesaikan dengan dua kepala itu lebih daripada diselesaikan atau dibentuk oleh dipikirkan oleh kepala sendiri. Gitu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga Bapak semakin amanah dan semakin soleh dalam memimpin sekolah kami ini. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh.